$125.000. Transplantasi organ di pasar gelap mempunyai sejarah yang panjang dan berdarah-darah. Namun, baru dalam beberapa dekade terakhir ini, isu ini menjadi perhatian global dan ada banyak uang yang bisa dihasilkan. Jantung atau paru-paru yang bersih kemungkinan besar akan mengeluarkan biaya setidaknya $130 Amerika, sedangkan kornea paling murah menurut penelitian yang sama yaitu hanya sekitar $30.000 Amerika. Transaksi seringkali dilakukan secara online dan Facebook merupakan pasar yang sangat populer. Yang lain beroperasi melalui penipuan yang sedikit lebih canggih. Calon pendonornya terima $125.000. Sebetulnya kan mereka juga ingin membantu. Ya, makanya ada-adanya kita ini sebetulnya membantu juga buat mereka, tapi jangan sampai ketahuan khalayak ramai kayak gitu, iya kan? Tidak ada seorang pun yang rela menjual ginjalnya di pasar gelap tanpa alasan yang serius. Tentu saja, tidak ada seorang pun yang ingin membeli kecuali mereka sendiri menghadapi akibat yang buruk. Orang yang punya uang tidak akan pernah menjual organnya. Itu akan selalu menjadi orang miskin. Pada tahun 2018 lalu, Saneta Tasya menantikan awal yang baru. Tawaran itu terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Pekerjaan stabil di Delhi dengan gaji besar dan impian untuk menambah tabungan dan dana pensiun mereka. Kekurangan organ untuk transplantasi merupakan masalah internasional yang terus terjadi di Amerika Serikat saja. Ribuan orang meninggal setiap tahunnya karena menunggu ginjal baru. Negara lainnya itu seperti Tiongkok yang menerapkan solusi yang lebih kreatif, seperti dugaan pengambilan organ tahanan yang dieksekusi. Ini bukan masalah khusus. Diperkirakan antara 5 hingga 10% transplantasi organ di seluruh dunia melibatkan pembayaran ilegal. Ginjal adalah yang paling populer dan WHO memperkirakan 10.000 ginjal dijual setiap tahun di pasar gelap global. Mereka menjadi sasaran pada dasarnya karena situasi keuangan mereka dan karena kemungkinannya mereka melaporkan apapun kepada pihak berwenang. Banyak pelaku perdagangan tubuh yang menjadi korban perdagangan manusia tertipu hingga memberikan organ tubuh mereka dengan sedikit atau bahkan tanpa bayaran. Kisah-kisah mengerikan mudah ditemukan. Pada bulan Oktober 2019, polisi Pakistan membebaskan 24 dari sebuah blok apartemen di Rawalpindi. Mereka dijadwalkan dibawa ke rumah sakit terdekat untuk diambil ginjalnya secara paksa setelah berbulan-bulan disandra. Pada September 2021, polisi India menangkap seorang pria Nigeria di daerah Gregogi, Yarmahade, diduga menghabiskan waktu 3 tahun menjalankan jaringan penjualan ginjal online yang rumit. Penipu pelanggan miskin dengan situs web palsu yang dibuat menyerupai situs beberapa rumah sakit terkemuka di negara tersebut. Banyak dari orang-orang yang kami anggap sebagai puncak jaringan kejahatan terorganisir adalah dokter. Bukan mereka yang pergi ke desa-desa dan meyakinkan seseorang untuk menjual organ dengan harga murah. Namun, merekalah yang mengatur perdagangan. Pasar gelap ini memangsa keputusasaan. Nilai kehidupan manusialah yang dipertaruhkan di sini. Perdagangan tubuh bukanlah sebuah kisah sederhana tentang pemenang atau pecundang. Kesengsaraan tentu tidak hanya terjadi pada para penjual. Seringkali pembeli berakhir di rumah sakit dengan komplikasi akibat transplantasi yang gagal atau tidak aman. Kriminal karena kita udah di dalam undang-undang kita udah disebut tidak ada jual beli dalam dalih apapun, tidak boleh dikomersialkan. Jadi dalih apapun tidak boleh. Jadi itu ya tindak pidana berat sebenarnya. Kalau ini ya mestinya dilapor ke polisi, Tidak ada statistik di luar sana yang secara akurat mencatat seberapa besar pasar ilegal perdagangan organ. Akan sangat menggelikan jika kita berpikir bahwa kelompok mafia menyerahkan informasi statistik kepada badan pengatur.